pagi. Ini video 615 ya. Jadi semalam itu terjadi demo yang cukup sengit ya. Banyak sekali itu nutupin Jalan Sudirman. Mungkin lebih dari 2000 orang. Dan itu terjadi di beberapa kota. Di Aceh, Bandung. Bahkan di Bandung itu agak sengit ya. Terjadi sweeping, artinya malam-malam itu mereka merazia. Entah yang dirahasia siapa, apakah rahasia. Saya nggak tahu apa yang dirahasia di Bandung, tapi itu berbahaya ya. Karena kalau terjadi misalnya ketemu perempuan lalu dianiaya, dipersekusi, atau ketemu dengan orang ras tertentu, bisa perang antar ras, ya kan? Misalnya ya Persib lawan Persija, itu bisa menjadi meruncing. Bagaimana pembahasan secara ilmu ekonomi politik? Sekali lagi ya, ini hanya edukasi. Yang ingin hiburan skip aja. Satu, ya, pemerintah ini tidak mengerti kiblat ya. Maksudnya kiblat itu apa? Gini loh, ada sopir saya ya. Dia tuh kalau masuk jalan tol, dia tuh nggak tahu ini kemana. Kadang-kadang ya ini ke Semarang, atau ini ke Solo, atau ini ke Jakarta. Itu dia nggak tahu ini ke barat atau ke timur atau ke selatan. Itu maksudnya kiblat. Jadi Prabowo ini juga bingung ya kan. Masalah defisit dia nggak tahu caranya. Dua, masalah kekurangan pajak juga dia nggak tahu caranya. Ya, beruntung dia masih nanya Khatib Basri. Khatib Basri itu orang direktur Bank Dunia yang cukup mumpuni. Ya. Dia yang setara lah kecanggihannya dengan Sri Mulyani dan Mari Pangestu. Nah, dengan hilangnya kiblat itu ya dari pemimpin, artinya pemimpin ini nggak jelas gitu loh. Ini mau ke barat, mau ke timur, kayak orang tersesat gitu loh. Maka ini menjadi concern atau perhatian dari mahasiswa. Tuntutan mahasiswa, kalau menurut saya ya, itu sangat sederhana kok. Dia cuma minta harga rupiah itu turun ya, maksudnya dolar itu jangan sampai 18.000. Ya kalau bisa turun, minggu ini sudah turun. Kedua, dia minta harga minyak turun. Harga minyak kan naik dan turun ya. Dan perkembangan harga minyak internasional juga turun gitu loh. Sehingga kalau misalnya tuntutan mahasiswa itu ingin supaya harga minyak turun, karena memang harga minyak internasional turun, ya diturunkan segera. Lagi pula anaknya Muhammad Riza Khalid itu sudah ditahan, sudah dihukum 15 tahun plus denda 13 triliun. Kok harga masih mahal? Katanya ada mafia. Mafianya udah dimasukin penjara. Kok katanya ada markup? Kok sekarang juga masih mahal? Kan gitu loh. Kita hitung secara kepala dingin ya, gitu loh. Tuntutan mahasiswa itu sederhana. Dia hanya minta MBG itu ditutup dan Koperasi Desa Merah Putih ditutup. Saya mau nanya ya, MBG itu kan fleksibel ya. Dia bisa anggarannya diturunkan dari 300 triliun jadi 150 triliun, atau diturunkan jadi 100 triliun, atau diturunkan oleh pemerintah menjadi turun 70%. Itu kan anggaran naik dan turun. Buktinya yang lain anggaran juga turun. Kenapa MBG kok nggak bisa turun? Jadi kalau seandainya ya tuntutan mahasiswa ini segera dipenuhi ya, atau sebagian dipenuhi ya, itu juga baik untuk negeri. Karena mahasiswa juga punya suara kan, punya kepentingan, dia pemangku suara. Suara-suara mahasiswa itu kan lebih bagus lah daripada suara kelompok lainnya ya, seperti
FPI atau yang lain-lain. Bagaimana ya, ini mengulik nih ya, membahas ya, hanya membahas ya. Bagaimana kalau tuntutan mahasiswa itu hukum Jokowi, adili Jokowi terhadap kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Adili Jokowi atas utang gelap Cina sebesar 8.000 triliun. Adili Jokowi atas kebangkrutannya Garuda, Krakatau Steel, Waskita Karya, dan semua jalan tol bandara di Indonesia yang bangkrut. Itu lebih berat gitu loh, karena kaitannya bisa fatal gitu loh, karena keadilan yang dituntut untuk mengadili Jokowi ini bisa menyeret yang lain-lainnya gitu loh, seperti Parcok, seperti KPU, seperti pemilu dan sebagainya, seperti bansos, itu bisa minta diadili. Oleh karena itu, sebelum mahasiswa itu menyangkut masalah itu yang fatal itu, kalau mahasiswa minta harga bensin turun, diturunin aja. Kalau misalnya mahasiswa minta nilai tukar rupiah itu diturunkan aja. Toh minggu lalu juga turun. Dibahas gitu loh. Artinya demo-demo ini masih dalam logika yang waras gitu loh. Saya tertarik dengan diskusi Fahri Hamzah dengan Ferry Ansari. Ya, mereka masih menggunakan kata-kata diksi yang normatif, yang waras gitu loh. Jadi jangan seperti rebutan permen gitu loh. Seolah-olah ya, pemerintah itu seperti monyet, di mana dia pegang kacang di dalam kelapa, yang dia pegang itu MBG, terus MBG, terus MBG, terus sampai kemudian PLN mati lampu ya gara-gara MBG, sampai kemudian Bekasi, Bogor, Cirebon, Semarang mati lampu berhari-hari gara-gara MBG, sehingga sampai pemerintah Prabowo jatuh gara-gara MBG. Nggak lucu deh ya. Lagian Pak Dadan udah masuk penjara. Kenapa Bu Nani kok nggak ngerti caranya efisiensi? Bukankah dia juga dulu wakil ketua BGN? Itu satu ya. Nah, videonya agak panjang, 20 menit, tapi segera akan selesai. Pemerintah harus tahu kiblat, artinya negeri ini mau ke timur atau ke barat gitu loh. Kalau misalnya orientasi negara kita itu seperti perusahaan, ya. Misalnya Astra, ya. Anda Presiden Republik Astra, oke? Jangan gara-gara terus semua orang beli mobil Cina, lalu Astra jualan mobil Cina. Lah, kiblat dia itu kan jelas ke Jepang, kan gitu loh. Jangan sampai Astra itu masuk angin, lalu jualan mobil Cina. Kalau misalnya Jepang jualan mobil listrik itu boleh, atau Toyota jualan mobil hidrogen itu boleh. Tapi kalau misalnya Astra jualan mobil Cina, ya itu nggak boleh, itu kayak kiblat gitu loh. Lah kamu itu udah 70 tahun berhubungan dagang dengan Toyota, lalu sekarang kamu jual BYD, ya kan nggak lucu. Itu maksudnya kiblat. Nah, kita bahas babak 2 ya.